Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang pendekatan penelitian. Let's go! Oke, pada slide pertama ini kita akan membahas tentang penelitian. Nah, jadi teman-teman, penelitian pada hakikatnya itu adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, simpelnya penelitian itu cara kita buat nyari tahu kebenaran atau jawaban dari masalah yang ada. Tapi caranya itu harus ilmiah gitu loh. Artinya semua langkah-langkahnya harus jelas, nggak boleh asal-asalan, dan harus ada buktinya. Oke, jadi kenapa sih kita harus melakukan penelitian? Kenapa sih kita harus repot-repot neliti? Nah, jadi teman-teman, karena pengetahuan dan pemahaman dan kemampuan kita sebagai manusia itu masih sangat terbatas dibanding dengan lingkungan yang ada di sekitar kita yang sangat luas. Nah, jadi manusia itu kepo banget ya sebenarnya, pengen tahu ini tuh apa, itu gimana, terus itu terjadi karena apa. Nah, dengan melakukan penelitian, kita tuh bisa mecahin masalahnya dan ngambil keputusan dengan benar. Terus pendekatan penelitian. Nah, penelitian itu merupakan sebuah upaya untuk memprediksi, menemukan atau memverifikasi kebenarannya. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, setiap penelitian harus menggunakan pendekatan yang tepat. Nah, jadi penelitian itu sebenarnya cara kita buat nebak nih, nemuin atau cara kita ngebuktiin sesuatu itu benar atau enggak. Nah, biar tujuannya tercapai, kita harus pakai pendekatan yang tepat. Ibaratnya kayak kita lagi cari harta karun nih. Buat nemuin harta karun itu dan biar nggak nyasar dan bisa ketemu itu harta karun, kita tuh butuh peta yang tepat kan. Jadi peta itu ya ibaratnya pendekatan penelitian kita. Nah, teman-teman, jadi pendekatan itu ada 3 jenis sebenarnya, pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan mixed method atau gabungan dari pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Tapi di sini, saya akan menjelaskan 2 pendekatan aja, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang pertama ini pendekatan kualitatif. Jadi, pendekatan kualitatif itu berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena melalui eksplorasi makna dan konteks dengan menggunakan metode seperti wawancara dan observasi. Jadi, kalau kualitatif itu fokus buat menggali sesuatu lebih mendalam. Di kuali itu menggali lagi tentang kenapa dan gimana suatu fenomena itu terjadi. Caranya gimana? Ya caranya kita, bisa, langsung tanya sama orang yang ngalamin itu, atau kita sebut dengan wawancara, terus, bisa juga kita ngamatin sendiri gitu loh, apa yang terjadi, atau kita sebut dengan observasi. Nah, yang kedua ini ada pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif ini berlandaskan positivisme yang fokusnya pada pengumpulan pengumpulan data dan analisis data numerik, survei eksperimen untuk menguji hipotesis. Nah, tujuannya adalah objektivitas, netralitas, dan hasil yang dapat direplikasi melalui analisis statistik. Nah, kalau, pendekatan kuanti ini dia fokus buat ngumpulin data, terus data itu nanti, apa ya, diubah menjadi angka-angka. Nah, terus angka-angka itu bisa kita analisis pakai statistik buat ngebuktiin hipotesis atau dugaan kita. Nah, tujuannya biar apa? Ya biar hasilnya objektif, netral, dan bisa diulang sama orang lain buat mastiin hasilnya itu benar. Masuk di slide terakhir yaitu jenis-jenis penelitian. Ada penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Penelitian ini terbagi menjadi eksperimen yaitu uji sebab akibat dengan kontrol yang ketat dan validitas internal yang tinggi. Dan non-eksperimen
Korelasi, komparasi studi kasus, fenomenologi yang fokus pengamatan dan hubungan atau pengalaman tanpa memanipulasi. Eksperimen itu lebih unggul dalam kontrol dan generalisasi, sedangkan non-eksperimen lebih relevan dan mendalam. Ibaratnya tuh kalau eksperimen eksperimen itu kayak kita lagi bikin percobaan. Nah, semua itu harus dikontrol dengan ketat biar tahu beneran ada pengaruhnya atau enggak. Nah, kalau non eksperimen, kita tuh kerjanya lebih santai gitu loh. Kita amatin kita tuh kayak ngamatin aja tanpa, ikut campur gitu loh. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mungkin, banyak kurangnya, tolong dimaklumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.